Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam kelembutan ayat-ayat Al-Quran terdapat obat mujarab bagi kesedihan yang datang menghampiri hati manusia. Ia tidak hanya sekedar kata-kata, melainkan cahaya yang menembus kegelapan jiwa. Seperti embun pagi yang meresap ke dalam tanah yang kering, Al-Quran akan menyembuhkan hati yang terluka. Ia adalah obat bagi luka batin yang mengajarkan kesabaran dan optimisme akan harapan. Nah pemirsa, insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan bersama-sama Tholabul Ilmi untuk membahas tema yang sangat penting, sangat menarik terkait cara Al-Quran mengobati kesedihan. Nah seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersemangat hari ini? Harus bersemangat. Harus bersemangat. Terima kasih semangat sudah hadir. Dan berbahagia. Semangat dan berbahagia. Mohon doanya dari Ayah, semoga kita ini rezekinya lancar, Amin, sehat terus. amin, yang mungkin sedang sakit ya pemirsa gapai kemuliaan, segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dikabulkan karena doa yang pagi itu dekat dengan Tuhan. Amin ya rabbal alamin, betul. Dan hari ini kita bersama-sama insya Allah Tholabul Ilmi, temanya menarik terkait Quran sebagai asyifa ya, penyembuh hati yang sedih, nanti akan kita bahas. Saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video ke nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Dan kita langsung bahas ya Pak Kiai, tema kita tentang bagaimana solusi Quran atau cara Quran menghadapi hati yang gelisah. Setiap manusia saya yakin pernah mengalami atau merasakan rasa sedih, galau, gelisah, sumpek begitu. Nah kadang-kadang tuh yang namanya orang awam ya, kadang-kadang tuh saya juga mikir kalau pas lagi sedih-sedihnya, kenapa ya manusia itu harus merasakan kesedihan, padahal kalau Allah mau kan semua bisa Allah bahagiakan aja, dihilangkan itu rasa sedih. Sebenarnya hakikat kenapa Allah tanamkan rasa sedih, rasa sumpek, nggak enak pada jiwa manusia itu sejatinya untuk apa sih Pak Kiai? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau setelah kematian itu orang masuk surga atau bernasib di neraka, sebenarnya di dunia juga sudah ada surga, sudah ada neraka. Nah, sudah ada surga dan sudah ada neraka. Yang itu dipahaminya bahwa di dunia ini ada senang dan ada susah. Nah, yang menariknya ini, cara Tuhan memberikan sebuah pemberitahuan sehingga orang sudah tahu apa yang akan terjadi. Nabi Muhammad dalam kehidupannya itu, kenapa Nabi tidak mudah jatuh, tidak mudah runtuh batinnya, rohaninya ketika berhadapan dengan orang yang super keras. Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran salah satu yang diinformasikan di dalam Al-Quran itu, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Itu dalam surah Yasin. Fala yahzunka qauluhum, ya Muhammad kau jangan berduka dengan perkataan mereka. Jadi sesuatu yang akan terjadi tapi sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini metode nih. Kenapa metodenya diberitahukan dulu sesuatu yang bakal terjadi oleh Allah? Kata ulama-ulama itu liyukhaffifa alamal bala wa annahumullahu mubtali. Tujuannya orang itu kalau mau mendapatkan kesusahan sudah diberitahukan lebih dahulu, maka dia menjadi orang yang siap. Yang kedua, dia tidak akan merasakan terlalu sakit. Karena kedatangannya sudah diberitahukan bahwa yang memberi bala itu Tuhan. Allah yang memberi bala. Sama juga anak yang mau sunat. Ya Mbak Mila, anaknya yang mau sunat. Anak itu takut gitu, katanya mama, nggak apa-apa. Enggak, itu seperti digigit semut. Ya, seperti digigit semut, tapi kamu dapat duit banyak. Dapat hadiah gitu. Dapat hadiah, makannya banyak gitu. Itulah metodenya Al-Quran. Orang ketika digambarkan gitu, ya, maka dia tidak akan berat. Nah, ma yusirrun, apa yang mereka sembunyikan dalam hatinya.
Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka zahirkan. Nah, yang dimaksud ma yusirrun, ya ketika mereka itu di dalam hatinya itu ada dengki, ada iri. Itu sebenarnya gini Mbak Mila, maksudnya konsep Al-Qur'annya. Mbak Mila lihat saya lihat Mbak Mila, itu kenapa aman? Karena nggak ada kebencian di antara kita. Coba Mbak Mila melihat kepada seseorang, tapi orang itu ada kebencian sama Mbak Mila, walaupun dia nggak ngomong, sebenarnya itu transfer kebencian itu terjadi. Terjadi, energinya bisa kita rasakan. Ya, energinya itu bisa terjadi. Quran itu menginformasikan itu. Nah, oleh karena itu Allah memberitahukan, kamu jangan terlalu pusing dengan perkataan mereka yang mengatakan annaka sahir. Kau ini tukang sihir ya Muhammad. Annaka syair. Kau ini cuma penyair. Karena bagusnya Quran bukan dia bilang Tuhan, kau sebenarnya penyair. Wa annaka majnun, kau sebenarnya gila. Okay. Jangan kau pikirkan gitu. Nah, begitu juga dengan perkataan dan kedengkian-kedengkian lain. Maka Nabi Muhammad keker gitu. Ini ya di dalam ilmu di dalam usul fikih ini dikatakan ala ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ketentuan ini, ibarat ini ya, maka bisa diambil untuk kepentingan yang lebih luas walaupun sebabnya diberikan kepada Nabi Muhammad. Ini kan sebenarnya Allah bicaranya dengan Nabi Muhammad. Tetapi yang bisa kita ambil manfaat, kita bisa menjadi Muhammadin. Jadi ada Muhammadisme di dalam kegiatan kehidupan kita ini yang menangkap ini. Jadi kalau kita menangkap ini, sementara mentalitas Muhammadiyah ada di dalam diri kita, kalau begitu apa yang mesti kita pikirin? Kenapa mesti yang kita anggap berat? Orang itu pasti Tuhan akan menguji kan? Betul. Jadi nggak mungkin keimanan itu tanpa diuji, itu nggak mungkin. Jadi kita harus meyakini bahwa yang namanya kesedihan itu juga fitrah manusia yang mesti akan kita hadapi kan Pak Kiai. Iya. Dan akan senantiasa kita hadapi kan berarti gitu. Jadi menanggapinya juga sebenarnya seharusnya kalau kita sudah paham solusinya itu ada di Quran, ya santai aja dong berarti. Santai aja. Gini pembandingnya. Mbak Mina kalau sehat, maka nggak ada kurang bermakna sehat itu. Tapi rasanya, kalau sakit baru berasa. Nah, wah sehat itu Masya Allah ya. Nah, dan jadi baru tahu bahwa Allah Maha Pengasih kalau ketika kita sakit, kemudian sembuh. Ketika kita disakiti dan kita mengatakan, Sadaqallah, kau benar ya Allah. Ternyata memang semakin dekat jadinya dia dengan Tuhan ketika dia mengatakan, Sadaqallah, kau benar ya Allah. Gitu. Jadi Pak Kiai, sebagai seorang manusia ketika kita menghadapi rasa sakit, sebenarnya juga kita boleh kan mengekspresikan rasa sedih itu boleh ya? Oh boleh. Nah tapi bagaimana batasannya? Artinya seberapa jauh kita boleh mengekspresikan rasa sakit itu sehingga tapi ujungnya tidak berlarut-larut sebenarnya? Nah yang diperbolehkan kita mengadunya kepada Allah, bukan mengadu kepada manusia. Okay. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu banyak sekali ya nabi-nabi yang diilustrasikan di dalam Al-Quran itu mereka mengeluh. Bagaimana Nabi Nuh mengeluh dengan pengikutnya. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim mengeluh ketika keluarganya tidak bisa mengikutinya. Bagaimana Nabi Lut mengeluh karena istri dan anaknya nggak mau tunduk dengan dia. Kan yang paling berat itu musuh yang dalam selimut. Orang yang paling dekat. Tetapi dia yang menjadi pengarang itu yang paling berat. Nah, Allah menggambarkan, mengkisahkan kepada mereka itu namanya ibrah. Peristiwanya sudah terjadi, tetapi substansinya itu bisa terjadi buat kita. Maka orang yang sudah tahu dia akan dicoba, maka dia lebih siap secara mentalitas. Tapi itu tadi, supaya kita kuat, kita juga harus baca Quran, kita harus tadaburi kan Pak Kiai. Tidak ujuk-ujuk rasa mental kuat itu kan nggak ujuk-ujuk muncul sebenarnya. Enggak, dia mesti ikutin gapai kemuliaan. Oh, Masya Allah, harus ikutin. Tapi betul ya Pak Kiai, artinya ketika kita menghadapi kesedihan, rasa sedih itu ketika berlarut-larut itu berarti ada
ada sisi yang kita tuh belum ridho sebenarnya ya Pak Kiai. Terhadap apa misalnya takdir Allah. Ketika kita tuh rasanya sedihnya nggak selesai-selesai gitu. Iya nggak sih Pak Kiai? Nah, para pemirsa dan Mbak Mila, sebenarnya orang kalau dia mengadu kepada manusia itu, dia lupa ada Tuhan. Iya, betul sebenarnya. Iya. Yang kedua, dia sedang membesarkan makhluk ketimbang Khalik. Itu sebenarnya filosofinya salahnya di situ. Jadi kenapa mengadu kepada orang yang nggak bisa menyelesaikan? Mestinya ngadu yang bisa menyelesaikan. Bawa aja. Yang bisa Gelar menyelesaikan itu sajadah Allah. aja gitu ya Pak Kiai. Iya, Masya betul. Allah. Nah, nanti kita akan bahas ya di segmen berikutnya Pak Kiai terkait Ya, insya Allah. mengelola perasaan yang galau, yang sedih ini supaya tetap itu tadi ya, kita nggak hilang pegangan Ya. sama Allah. Bagaimana caranya? Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Gapai Kemuliaan dalam episode Cara Al-Quran Mengobati Kesedihan. Pak Kiai, jadi kalau kemudian saya tangkap ya, berkali-kali kita membahas tema terkait hati yang sedih, hati yang galau dalam beberapa episode. Sebenarnya kuncinya, obat mujarabnya itu memang kembali lagi ke Allah, kembali lagi ke Quran. Karena ketika kita mencari obat hati di luar itu rasa-rasanya kita justru tidak akan bisa mendapati kesembuhan ya Pak Kiai ya. Ya, jadi kalau di Allah sudah memproklamirkan bahwa Al-Quran itu syifa'u wa rahmah. Al-Quran itu menjadi obat dan kasih sayang. Kemudian kita mencari dokter-dokter manusia, mencari healing manusiawi. Sebenarnya itu parsial. Kalaupun dia bisa menentukan dan mengatasi, itu parsial. Kalau yang dikasihkan di dalam Al-Quran ini yang paten nih, obat ini paten, tapi memang pahit rasanya. Ketika seorang yang sedang sakit disuruh mengobati dirinya sendiri. Dalam tubuh kita ini ada imunitas yang sebenarnya bukan cuma fisik. Jadi kalau orang yang luka, sebenarnya imunitas tubuh itu dia bisa mengobatinya. Cuma manusia nggak sabar, maunya dijahit karena lebih cepat, kemudian diberi obat yang bisa cepat mengeringkan. Padahal nggak diobati dia akan sembuh sendiri. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Itu sebenarnya kan informasi Qur'ani, informasi bahwa sebenarnya manusia itu bisa dia berobat. Dan justru semakin Allah memberikan petaka, ketika Allah sedang menguji. Kalau cara pandangnya dia bukan diuji, tetapi cara bercintanya Tuhan itu yang nggak bisa dipahami, maka sebenarnya nggak ada penyesalan, nggak ada ketidakredoan. Jadi Allah itu bahasa cintanya nggak mudah dipahami. Oke, betul. Ya, iza aradallahu khairan li abdin ibtalahu. Allah kalau menyintai seseorang itu maka Allah memberikan cobaan. Kenapa cobaan? Karena dia akan seperkian detik dia pasti akan menyebut-nyebut nama Tuhannya. Aduh ya Allah, ampun ya Allah, Berat ya Allah. Sakit gitu. Maka sehat dan sakit itu lebih baik sakit. Kalau cara pandangnya semacam ini gitu. Oke. Nah, kalau kita sembuhin, kita cepat ke dokter, cepat dijahit, cepat dioperasi. Jangan kita lupa, karena kita bersandarnya pada itu ya Pak Kiai. Nah, sandaran itu penting. Sandarannya harus memang kembali ke Allah. Jadi kalau misalnya memang itu tadi kita lagi galau, kita mau butuh healing, kita rekreasi, kita kemana, curhat sama orang, mungkin bisa jadi iya, tapi nggak sembuh secara sempurna, itu parsial aja. Karena sejatinya yang bisa menyembuhkan adalah kedekatan kita sama Allah ya. Nah, yang menyembuhkan itu yang memberi. Yang memberi, setuju, Masya Allah ya. Yang menyembuhkan adalah yang memberi rasa sedih itu. Gitu. Jadi cara kita kemudian solusinya gimana? Kita lagi sedih nih Pak Kiai. Aduh ya Allah udah mentok ini, ya Allah sakit, sedih, saya udah nggak tahu mesti gimana lagi. Apa yang bisa dilakukan? Pertama, apakah gelar sajadah atau nangis atau istighfar atau seperti apa Pak Kiai? Nah, ada hadis sahih yang memberikan petunjuk tentang
kelanjutan dari penafsiran ayat ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Aku heran, kata Nabi, urusannya orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan orang mukmin itu baik untuk dirinya. Iza asobathu syarra syakar. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia selalu bersyukur. Wa iza asobathu darra sobar. Dan ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dia keinginkan, kemudian dia sabar. Jadi ini waktu dia menderita, waktu dia sakit, dia sabar gitu. Pemberian sabar itu pengganti dari luka. Jadi sabar kelihatannya nggak ada nilai. Sabar itu kelihatannya bukannya sesuatu yang bisa laku dijual. Sebenarnya sabar itu adalah sebuah potensi ilahiyah yang bila orang diberikan punya kemampuan sabar, dia lebih bagus ketimbang dikasih dunia beserta isinya. Masya Allah. Nah, tapi kadang-kadang tuh memang itu tadi ya, butuh kepekaan untuk bisa, karena sabar itu ternyata juga tidak mudah gitu. Nggak bisa. Cara yang bisa dilakukan ya harus dengan sabar ya Pak, Iya. harus dijalani gitu ya. Kadang-kadang gini, aduh emang sabar bisa sembuhin luka saya, emang sabar bisa, penyakit saya bisa hilang kalau saya sabar, emang sabar bisa, hati saya emang bisa baik-baik saja. Kenapa sih suruh sabar? Karena biasanya kan kalau misalnya kita ngobrol sama teman curhat ya, yang sabar ya gitu. Sabar dalam hati mungkin gitu. Sabar. Nah kayak gitu berarti emang kitanya yang belum ikhlas. Belum ikhlas. Jadi sabar yang di dalamnya ada ketundukan, keikhlasan, dia ridho apa saja yang diberikan oleh sang kekasih. Ya, Allah yang dicintainya, yang disembah 5 kali dalam sehari, ketika dia sedang bercinta dengan caranya, maka dia ridho. Justru ketika dia berobat, sebenarnya dia masih punya sifat kecintaannya tidak 100%. Sakit nih, dia tahu ini cara Tuhan bercintanya. Kemudian kita berobat, maka menurut pandangan ulama-ulama, dia sebenarnya cintanya belum 100%. Sebab kalau dia 100%, dia akan tersenyum ketika kekasihnya mencubit. Iya, bukan malah marah-marah ya. Dia seneng gitu. Dia memahaminya itu bukan marah. Jadi sebenarnya ketika hati kita merasa sedih, hati kita merasa galau, Allah tuh sedang mencintai kita, sedang menunjukkan rasa sayang kan sama kita gitu. Dan di kalangan sahabat itu memahaminya ketika sakit dia nggak berobat. Oke, walaupun sebenarnya dengan berobat pun juga itu tidak apa-apa kan, bagian dari ikhtiar Pak Kiai ya gitu. Kalau dia sakit kemudian dia perhitungkan. Saya kalau sakit nanti nggak ada dana di rumah. Karena dulu kan pendapatannya harian bukannya bulanan. Kemudian kalau saya sakit, saya tidak bisa ke masjid karena jauh dan lain sebagainya. Maka dia lebih baik berobat. Orang yang semacam ini dia lebih baik berobat. Tapi bagi orang yang merasakan hari ini untuk besok masih ada. Kemudian saya bisa dekat dengan masjid, maka dia tidak berobat. Maka dengan tidak berobat itu kecintaannya itu totalitas. Iya, karena hanya bersandar dan berserah kepada Allah ya. Iya. Hanya mengharapkan Allah lah yang menyembuhkan. Nah, Pak Kiai, kondisi-kondisi kita juga dalam Sirah Nabawiyah kan disebutkan juga baginda Rasulullah itu udah yang paling luar biasa kan ujiannya, apalagi ujian kesedihan. Bagaimana kemudian beliau dealing atau beliau kemudian bisa mengatasi masa-masa paling sedih dalam hidupnya itu dengan cara seperti apa? Iya, pemahaman dia bahwa Tuhan mendekat mencintainya itu dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara manusia. Oke. Jadi terima, memvalidasi. Ya, Nabi, keluarganya, sahabatnya, ulama-ulama yang bisa memahami ini, ketika dia sakit, ketika dia musibah itu, dia tersenyum. Seakan dia sedang mengatakan kepada Tuhannya, iya, gitu. Kita mana bisa tersenyum kalau nggak memahami ini. Dan kalau kita masih sibuk misalnya nggak terima gitu Pak Kiai, misalnya kita mendapatkan musibah gitu ya, yang ada tuh kayak kita mempertanyakan takdir Allah gitu, malah menggugat, itu sebenarnya itu apakah itu bentuk apa ya? Bentuk kemaksiatan kepada Allah atau seperti apa Pak Kiai? Tidak nyampe kemaksiatan kalau dia memang belum tahu. Oke.
Oke. Tidak nyampe. Ini dianggap kebagian dari kejahilan saja, ketidaktahuan saja. Ketidaktahuan, oke. Itu mengapa kewajiban untuk belajarnya itu nggak boleh berhenti. Nah, jangan lupa ini. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa nanti di yaumil qiyamah itu orang-orang yang suka mengadu bukan kepada Tuhan. Nanti ketika bangkit dari kubur kan dikumpulkan itu. Maka Allah bertajalli di hadapan manusia banyak. Allah mengatakan, ala, ya, ketahuilah oleh kalian, siapapun dari kalian, sekalian jumpailah yang dulu kalian pernah mendatangi dan minta tolong, mintalah pertolongan kepada mereka. Dan itu hadis itu sahih. Jadi dulu apa yang kalian datangi, kalian minta untuk menyelesaikan masalahnya, sekarang mintalah tolong pada mereka. Yang dulu kalian sembah, mintalah persembahan, mintalah kebaikan kepada yang kalian sembah. Wa ana bari'um minkum, aku melepaskan diri dari kalian. Kalau kita nggak diakui kewarganegaraan kita betapa pusingnya mau kemana. Bagaimana kalau kita diusir di alam akhirat? Udah mau lari kemana, mau minta tolong sama siapa, udah nggak ada. Aku membebaskan diri dari kalian. Ya Allah. Minta dulu, kalian kan mengadunya bukan ke sana. Coba gitu ya. Aduh, membayangkan bagaimana huru haranya ya, Masya Allah. Pak Kiai, menarik sekali. Nanti kita akan bahas terkait kalau kemudian kita merefleksikannya sekarang itu saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Itu kan kesedihannya saya sudah nggak bisa membayangkan lagi, nggak ada satu kata pun yang bisa mewakili bagaimana pedihnya, bagaimana kesedihannya di sana. Nah, kita mungkin bisa belajar ya, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kemudian menyikapi segala sesuatu yang nggak enak, musibah di dunia ini. Nanti kita bahas ya Pak Kiai di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai terkait solusi Quran ya untuk mengatasi hati yang sedih. Pak Kiai, kalau kita sekarang hari-hari belakangan sudah 200 sekian hari kita melihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina yang luar biasa. Saya sendiri sedihnya tuh udah di tahap yang saya sendiri nggak sanggup ngelihatnya gitu. Membayangkan kita aja yang melihat sudah sedemikian sedih, apalagi saudara-saudara kita yang di sana mengalami sendiri. Kadang saya merasa kenapa mereka masih kuat ya gitu. Ini kan kesedihannya udah di luar batas yang bisa saya melihatnya sudah di luar batas yang bisa ditoleransi manusia gitu. Bagaimana ya gimana ya saya bisa mengatasi rasa sedih ini supaya tetap punya giroh dan semangat untuk menyuarakan mereka gitu. Tapi di sisi lain mereka juga luar biasa sedihnya, luar biasa terpojoknya. Bagaimana Pak Kiai? Kalau dari awal kita bicara kasuistis ya, kasus-kasus perorangan, kasus-kasus yang terjadi yang sifatnya itu normatif ya, terjadi di kalangan. Tapi yang contoh yang ini enggak nih. Ini kita harus memauinya dari skenario secara utuh. Karena bukan pada tahap di mana yang sifatnya lokal, tetapi itu sudah kasus Palestina ini harus dipahami dari sebuah blueprint ya, skenario yang umum. Grand skenario gitu ya. Grand skenario Tuhan yang ini. Kalau kita sebuah komparasi begini, sinetron yang bagus itu kalau konfliknya itu panjang. Iya. Jadi kalau konfliknya pendek kemudian terselesai, cuma begitu aja. Cuma gitu doang gitu. Satu. Maka yang semakin lama konfliknya terjadi, maka itu menarik dan orang tidak memenjamkan atau berpaling. Yang kedua, kalau temanya bisa ditebak, itu sebenarnya masih ece-ece itu sinetron. Iya. Jadi yang tidak bisa ditebak itu sebenarnya yang mana gitu. Nah, skenario Tuhan itu nggak bisa ditebak. Betul. Saya itu melihat dari secara global, dari
konsep yang Allah sedang mainkan pada skenario alam semesta ini. Itu seperti itu. Yang kedua, kalau kita ingin melihat mereka itu, maka kita harus jadi mereka. Jadi orang Indonesia yang ingin tahu bagaimana orang-orang Palestina begitu sangat sabar, begitu sangat kokoh, begitu tidak terganggu, dan begitu tidak ada takutnya, maka kita harus jadi mereka. Apa yang saya maksud begini, dari dulu, itu kan negeri para nabi. Negeri para nabi itu adalah Palestina. Ya. Negeri para aulia itu Palestina. Jadi dia hidup dari air, dari tanah, dari saripati yang memang terbangun secara ruhaninya, ya, dalam suasana pemahaman ketuhanan yang luar biasa. Jadi maaf nih, kita lahir di Indonesia. Levelnya udah ya, beda. Levelnya berbeda karena kita lahir bukan dari sebuah yang dari mana cikal bakal kita. Mereka itu kalau dibilang dari saripati tanahnya itu sendiri digambarkan dari mulai orang itu menikahnya, orang itu hamilnya, ketika dia menyusuinya, ketika dia besar dan sebagainya, ada suasana yang meliputi mereka itu, suasana uluhiyah yang kita nggak ada. Kan tanah yang diberkati ya di sana, jadi spesial case memang ya. Jadi makanya ujiannya itu luar biasa ya, nggak kaleng-kaleng ya. Iya, maka mereka melihat benar-benar apa yang diajarkan di dalam Al-Quran itu, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kematian dan kehidupan itu sama aja. Justru ini alat untuk mengetahui siapa di antara kalian yang terbaik. Jadi kalau kita bilang yang mati, yang tadi Mbak Mila bilang ada orang yang lehernya terputus, kakinya terputus, matinya dengan cara tidak manusiawi umpamanya gitu. Itu kan mata kita kan. Ya. Tapi buat yang mati itu, apakah dia ditawarkan hidup mau? Dia nggak mau. Umpamanya maukah kau hidup 1000 tahun lagi, sehat, tanpa sakit, dan hartamu dilipat gandakan dari yang kau punya? Dia nggak mau. Karena dia sudah melihat sesuatu yang lebih bagus. Lebih dari itu. Kita melihatnya kematian itu negatif. Padahal Al-Quran tidak mengatakan yang bilang negatif tuh kamu gitu. Hidup dan mati itu sama aja. Makanya ya dimensi Quran itu meliputi ya dunia dan akhirat. Nah kadang-kadang karena kita manusia yang terbatas, kemampuan kita yang terbatas, yang melihat sesuatu itu jadi kok gini ya, kok menderita terus kok ini. Padahal Allah tuh akan janjikan sesuatu yang nanti kemenangan yang sejati, yang sempurna ya Pak Kiai ya. Iya betul. Oke, jadi terakhir Pak Kiai, jadi ketika kita menghadapi situasi yang nggak enak, situasi yang menyedihkan, baik yang terjadi pada diri sendiri atau mungkin saudara-saudara kita sesama Muslim, apa yang perlu kita tekankan dalam diri supaya kita tetap nggak apa-apa, tetap punya semangat, tetap punya apa ya, tekad untuk berprasangka baik sama Allah. Tidak ada yang lebih hebat dari mahabbatullah, kecintaan Allah. Jadi dia memahaminya, berarti kalau musibah nggak berhenti-berhenti, berarti cintanya Allah terus. Iya. Nggak ada yang lebih hebat dari itu. Walaupun orang lain melihatnya gini, seperti itu. Sehingga tangisan dia dengan tangisnya kita, air matanya tidak sama. Kita menangisi dia karena dia pilu, dia menangis karena ada yang dia rasakan. Betapa uluran tangan itu terasa oleh terjamah dalam dirinya kasih sayang Tuhan. Enggak sama walaupun wujudnya sama-sama menangis. Masya Allah. Aduh, Allah ya Rabbi, luar biasa ya. Banyak insight, banyak ilmu hari ini Pak Kiai. Tapi apa daya, waktu juga harus memisahkan kita. Insya Allah nanti kita akan bahas tema-tema yang mungkin sejenis, yang lebih menarik ya, yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi sehat terus Pak Kiai. Jadi bisa hadir terus di Gapai Kemuliaan. Pemirsa tidak terasa, usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.